kamu, jadi nggak boleh saling berbuat jolim gitu ya. Ditanamkan di sini bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Kalau kamu aniaya hartanya, samalah dengan kamu menganiaya harta bendamu sendiri itu. Memakan harta benda dengan jalan yang salah ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah di sini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, reklame dan advertensi yang berlebih-lebihan asal keuntungan masuk, menerbitkan buku-buku cabul dan menyebarkan gambar-gambar perempuan telanjang pembangkit nafsu yang kalau ditanya maka yang membuatnya mudah saja berkata cari makan, atau kolportir mencari pembeli satu barang dengan memperlihatkan contoh yang bagus bermutu tinggi, padahal setelah ada persetujuan harga dan barang itu diterima, ternyata mulutnya di bawah dari contoh. Mutu, ini bukan mulutnya nih, mutunya di bawah dari contoh. Jadi kalau di sini Buya mencontohkannya reklame gitu ya, iklan-iklan dengan memperlihatkan aurat, itu bagian dari harta yang batil. Ya kalau di zaman Buya kan reklame, ya kalau di zaman kita mah iklan di YouTube gitu ya, di TV yang menampurkan perempuan buka aurat. Ini buka aurat bukan hanya telanjang ya, nggak pakai jilbab. Ini kalau dalam pemahaman kita membuka aurat tuh maksudnya cuma pakai bikini, pakai celana dalam. Enggak, ini membuka aurat itu ya membuka aurat. Aurat itu ya selain daripada wajah dan telapak tangan, jadi sejauh dia nampakkan auratnya dalam pandangan Buya dosa. Dan kadang memang kalau di YouTube tuh meskipun kontennya ceramah ustadz, kadang-kadang masuk iklannya iklan orang membuka aurat juga. Itu ribetnya tuh, regulasinya nggak ada yang mengatur soal itu. Lanjut ya, contoh yang masih disajikan Buya nih. Atau spekulasi terhadap barang vital dalam masyarakat, seumpama beras ditahan lama dalam gudang karena mengharapkan harganya membumbung tinggi, membumbung naik. Walaupun masyarakat sudah sangat kelaparan, yang dalam agama disebut ihtikar. Ihtikar ini dalam bahasa kita sekarang nimbun ya. Ini juga kan belum lama terjadi ya penimbunan minyak goreng. Kalau sebentar lagi akan terjadi penimbunan BBM nih karena mau naik ya. Sebenarnya nanti yang ditangkap yang kecil-kecil, gede-gede mah aman, biasalah itu. Atau menyediakan alat penimbangan yang curang. Gitu ya, timbangan yang kurang dari takaran. Ini adalah contoh-contoh atau dapat dikemukakan 1001 contoh yang lain, yang maksudnya ialah segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang tidak wajar dan merugikan sesama manusia yang selalu bertemu dalam masyarakat yang ekonominya mulai kacau, sehingga orang beroleh kekayaan dengan penghisapan dan penipuan kepada sesama manusia. Lanjut. Sebab itu maka Islam sangat mengharamkan riba, karena riba benar-benar satu pemerasan. Ini riba dibahas nih. Ini nanti Buya juga menyebutkan ya. Pemerasan atas tenaga manusia oleh manusia. Kelihatan di luar sebagai menolong melepaskan orang dari sesak dan kesulitan, padahal dipersulit lagi dengan membayar bunga. Ketentuan tentang riba yang disebut riba fadl atau riba nasiah akan diterangkan juga kelak pada waktunya. Jadi ini ada disebutkan riba oleh Buya. Nanti ada beberapa benda ribawi ya. Kalau benda ribawi itu di hadis itu ada, kalau saya pernah hafal sebenarnya hadisnya. Kadang-kadang kalau nggak diperlukan hafalnya hilang. Itu yang benda riba itu kan ada 6. Az-zahabu biz-zahabi, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, al-burru bil burri, gandum dengan gandum. Jadi emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, was-sa'iru bis-sa'iri. Sa'ir itu biasanya apa? Juawat gitu ya. Pokoknya biji-bijian yang seperti beras gitu ya. Kemudian at-tamr wa tamru bit-tamri,
kurma dengan kurma, kemudian al-milhu bil milhi, garam dengan garam. Jadi kalau yang 6 ini, kalau barter, tuker, itu nggak bisa beda ukuran. Dia mestinya mislun bimislin ya, seukuran dengan seukuran. Jadi kalau umpama ada seliter beras perak ditukar dengan setengah liter beras pulen, nggak boleh. Ini nanti kalau sebagian ulama itu menjadikan kias bagi bagi seluruh bahan makanan, nggak boleh dibarter dengan cara beda ukuran. Jadi kalau beras sama beras, sekalipun pulen sama perak, ya seliter beras perak harus seliter beras pulen. Kalau mau seliter beras pulen jadi 2 liter beras perak, mesti pindah dulu ke benda lain, tukar dulu ke singkong, singkong tukar ke beras perak, baru bisa. Tapi kalau langsung nggak bisa. Begitu juga kurma nggak boleh, gandum nggak boleh, kemudian uang, karena uang tuh di masa Nabi kan emas dan perak ya, dinar dirham. Kalau sekarang, jadi kan mulanya alat tukar di masa Nabi itu dinar, dirham. Dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak. Itu perak itu kalau di Indonesia masih ada sisanya sekarang dalam penyebutan 1000 perak. Kenapa disebut 1000 perak? Perak itu karena memang dulunya uang itu perak gitu, masih disebut. Kemudian karena uang itu dalam bentuk emas itu sangat ribet kalau untuk transaksi besar, makanya nanti ada sekitar 100 tahun yang lalu di Cina itu dicetaklah sertifikat perwakilan dari emas. Jadi sebagai bukti orang punya emas di dalam bank, dia punya sertifikat, punya kertas-kertas yang menandakan dia punya emas sekian dengan tanda kertas itu. Jadi uang adalah wakil dari kepemilikan kita terhadap emas di bank. Pada mulanya begitu. Jadi negara itu boleh mencetak emas sejumlah emas yang dia miliki, pada mulanya begitu. Jadi mulanya kalau transaksi bawa-bawa emas, ya kalau transaksinya dikit, ya kan gampang. Ya kalau umpama transaksi, jadi ini nih, kalau Nabi nih, ini berkaitan dengan transaksi ya. Kalau kita kan mengenal baginda Nabi SAW itu sebagai pedagang. Lalu kita bayangkanlah dagang tuh sunnah Nabi. Nabi itu dagang. Lalu dalam bayangan kita dagang itu gelar karpet, kemudian taruh parfum, peci, gamis. Itulah dagang. Atau dalam benak kita Nabi itu berdagang. Jadi kita sunnah dagang. Lalu dalam benak kita dagang itu buka rolling door, buka toko gitu ya. Ya sebenarnya kalau Nabi itu disebut dagang, bukan sembarang dagang. Jadi yang ngajarin Nabi dagang itu siapa? Abu Thalib. Jadi kalau kita pernah dengar Nabi ketemu pendeta Buhairoh itu kan dalam perjalanan Nabi bersama pamannya di Hizaz. Hizaz itu di mana ya? Sekitar 1000 km dari Mekah. Umur Nabi berapa ketika itu? 12 tahun. Jadi 12 tahun diajak ke daerah sekitar Damaskus sana. Ngapain itu? Dagang. Jadi Nabi diajarin dagang dari umur 12 tahun. Berhenti dagang sekitar umur 39 tahun. Makanya nanti kita akan mendapati Nabi di usia menjelang 40 tuh sering naik ke atas bukit, masuk ke gua kan, yang kita kenal sebagai Jabal Nur, guanya gua Hiro. Dia kan di sana berhari-hari itu. Dia mikirin ini kak, orang semenggah menan pada ya.
udahan perang mulu, ekonominya riba, mabok, zina, nyembahnya patung. Gimana ini caranya ini menyelesaikan permasalahan ini? Maka dia naik ke atas bukit, menyendiri, berdiam. Bahasa orang Jawanya semedi gitu ya, bahasa orang sekarangnya kontemplasi. Tapi kan yang kita pikirin, dia kan punya anak, punya bini itu, punya istri, punya anak-anak. Ya kalau umpama sekarang si Dodi nih, kerjaannya di masjid sila dari pagi sampai sore sampai malam, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Kira-kira bininya ngomel apa kagak? Bang, abang bagaimana sih? Bukannya nyari duit, diam di masjid. Nah kalau Nabi ketika itu bisa diam berhari-hari di gua, sementara istrinya kagak marah lantaran apa itu? Bagaimana kira-kira? Itu karena begini urutannya ini berkaitan dengan harta ya, sebelum kita baca yang lain juga nih nanti. Jadi Nabi kan ibunya mengandung dia, kemudian nanti usia 6 bulan kandungan bapaknya meninggal. Bapaknya ini banyak punya kerabat di Yasrib, Madinah kalau sekarang. Makanya dia kan alam yazidka yatiman fa'awa. Ya, emang dia begitu lahir dalam keadaan yatim. Kemudian begitu lahir, nggak lama kan dia dititip ke kabilah Bani Sa'idah, dirawat oleh seorang ibu namanya Halimah. Oleh karena itulah dia sebut Halimah Sa'diyah. Jadi Halimah dari Bani Sa'ad. Di kampung itu dia mendapat tutur kata yang santun, makanan yang bersih, alami gitu ya. Orang kota kan kalau ngomong kasar, bahasanya juga bukan bahasa tertib, makan juga nggak sebagus di kampung, nggak ubahnya sekarang kita ya. Kalau di kota makannya ciki, mie, kalau di kampung kan ubi rebus gitu ya, lalap. Orang kota tuh kalau ngomong sekarang bocahnya kan kasar, tapi kalau di kampung kan santun. Itulah yang didapat Nabi selama sekitar 4-5 tahun bersama Halimatus Sa'diyah. Kemudian dipulangin. Singkat cerita di umur 6 tahun dari Mekah diajak nengokin keluarga babaknya di Yasrib. Dari Mekah ke Yasrib itu perjalanan seminggu, sepekan. Jadi ini bocah 6 tahun diajak naik onta seminggu. Jadi bagi Nabi perjalanan jauh itu biasa. Dari bayi, dari kecil. Dan tidak ada Nabi yang tidak hijrah. Bahasa orang Indonesia hijrah itu merantau. Tidak ada Rasul yang tidak merantau. Tidak kita sebutkan satu tokoh Indonesia kecuali dia perantau. Siapa? Soekarno, Hamka, Sudirman. Siapa? Ahmad Dahlan. Jadi tokoh besar itu selalu pernah merantau. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi orang besar, di antara wasilahnya merantau. Suruh nyantren sono Jawa Timur, suruh kuliah sono di Jerman, begitu. Jangan di Cinangka, Cinangka, TK Cinangka, SD Cinangka. Apalagi nanti di sini ada Universitas Muhammadiyah Cinangka, sampai kuliah Cinangka. Itu bocah kalau pergi paling jauh ke Ragunan, kalau camping paling jauh Gunung Bunder. Ya Allah, merantau. Nah nanti begitu. Makanya kan nanti kita dapati ibunya wafat di Abwa dalam perjalanan pulang dari Yasrib ke Mekah, dalam perjalanan pulang dalam keadaan sakit. Yatim piatu dia usia 6 tahun, dirawat oleh kakeknya 2 tahun. Usia 8 tahun dia dirawat oleh mamangnya Abu Thalib. Jadi umumnya orang kan kalau ngerawatin yatim, apalagi yatim piatu, maunya pengen dipenuhin baik itu apa keinginannya. Ngelihat teman-temannya pada jajan, ini anak yatim nangis, mamangnya ya lah gua kesian amat ponakan gua ya, merelek keingetan bapaknya, kasih. Pengen ini kasih, pengen itu kasih. Begitu SMA kan yang diminta mahal. Oh ya waktu kecil yang minta mobilan, pestolan, mamangnya mampu beliin. Begitu SMA yang dia minta handphone, yang dia minta motor. Sementara di benak dia, di alam bawah sadar dia, sejak kecil apa baik yang dia minta diberi dengan mudah. Begitu dia dapati di masa SMA enggak dikasih motor, enggak dikasih handphone, ngambek, ngamuk, pergi dah ke tongkrongan, nyolong, begitu ya, nongkrong, mabok, bengal.
ini salah didik nih. Nah kalau Muhammad ini oleh mamangnya dididik secara keras supaya dia menjadi pribadi yang mandiri. Sejak usia 8 tahun itu dia diajarin nyari kayu, masang batu, kemudian ngangon kambing tuh. Kemudian juga sempat ikut perang dia, usia 15 sampai 20 tuh dia ada perang, disebutnya perang Pijar ya. Perang suku Quraisy dengan Qais, berebut jalur perdagangan. Nah itu Nabi ikut perang tuh, jadi Nabi itu wajib militer di situ tuh, dia menjadi prajurit. Kemudian menjadi jenderal tuh pada periode Madinah, perang Badar, perang Uhud. Kemudian menjadi presiden itu setelah perjanjian Hudaibiyah. Jadi karir militernya mulanya tentara gitu ya, kemudian menjadi jenderal, kemudian menjadi presiden di pasca perjanjian Hudaibiyah itu. Jadi kalau disebut dagang itu kan kita baca tafsir li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita wasyaib. Ini orang Arab lagi dulu, karena di Arab itu minimum sumber daya, maka lagi dulu kalau ada sekeluarga kelaparan, kepala keluarga akan ajak sekeluarga camping di bukit sampai mati di zaman dulu. Lalu para pembesar tokoh Quraisy, leluhurnya Nabi, kita harus dagang untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka orang Arab itu kalau musim dingin ke Yaman dagangnya, kalau musim panas ke Syam. Syam itu mana? Syam itu kalau sekarang Libanon, Palestina, Syria. Jaraknya dari Mekah 1000 km. Jadi kalau umpama ini Nabi dagang ke negeri Syam, kemudian ke Kufah, balik ke Yatsrib, balik ke Mekah, itu nggak mungkin bawa dagangannya sepikulan. Ya kalau bawa dagangan sepikulan, pergi ke Irak, ya tekor ongkos. Jadi kalau disebut Nabi dagang tuh gimana? Nabi tuh kalau dagang, sekali dagang, barang dagangannya tuh dibawa 150 sampai 200 ekor unta. Kalau Abdurrahman bin Auf sekali dagang itu dagangannya dibawa oleh 700 ekor unta dagangannya tuh. Jadi kalau satu unta itu bisa membawa beban barang dagangan itu antara 250 kilo sampai 300 kilo dalam berat. Dalam volume itu bisa sevolume satu mobil pick up. Jadi dagangnya gimana? Bawa barang dagangan dari Mekah. Ini karena Nabi orangnya enak diajak ngomong, dilihat enak begitu ya, jujur. Jadi nanti dari Mekah bawa barang dagangan sampai Yatsrib, itu barang dagangan dijual sebagian, tapi beli sebagian produk Yatsrib. Jadi di Yatsrib tuh ada vendor-vendor penyedia barang buat baginda Nabi. Dari sini bawa ke Syam sana. Di Syam begitu juga, sebagian dijual, sebagian beli. Mampir Kufah. Kufah begitu jual, beli. Pulang ke Madinah, jual, beli. Mampir ke Mekah begitu. Jadi ini berdagang bukan yang gelar karpet, jual parfum. Ini ekspor impor. Ya kalau Libanon, Syria, Kufah itu kalau sekarang Irak. Jadi kalau Syam itu tempat pertemuan peradaban. Itu kan daerah perebutan dulu, perebutan antara Persia dengan Romawi. Sebelah kirinya kalau di peta Laut Merah, sebelahnya Mesir, Afrika. Jadi Nabi itu dagang ke satu wilayah tempat bertemunya peradaban Eropa, Persia, Afrika, Arab. Jadi interaksi Nabi itu interaksi internasional. Yaman itu ya ketemu India itu di Yaman tuh. Cina, negara-negara yang bersentuhan dengan Laut Mediterania itu dagangnya ke Yaman. Jadi begitu Nabi itu wawasannya. Nah kalau dagang sampai 200 ekor unta, duitnya emas kan, jadi siapa tahu tuh duit bisa sekarung gitu kan. Ya meskipun di zaman Nabi itu kalau dagang nggak dicatat.
Karena Nabi nggak bisa baca tulis kan? Kok bisa? Iya, jangan dilihat dari sudut pandang zaman kita sekarang. Jangankan Nabi, engkong kita lagi dulu kalau bawa barang dagangan semobil, singkong, kacang panjang, bayam, pare, apa dia catet? Ya kagak, dia bawa tapi untung. Nggak ada yang dia, semobil tuh dia bawa barang dagangan, ada daun pisang, ada jantungnya, ada rebung. Ya nggak dicatat, ya tapi untung. Ya kalau Nabi bukan semobil, 200 mobil dia bawa ke pasar. Begitu. Mangka. Nah, kemudian di usia, jadi Nabi mulai dagang, diajarin dagang umur 12 tahun. Mulai mandiri dagang bawa barang dagangan sendiri itu usia 17 tahun. Kemudian nanti ada bisnis ya, pemilik perusahaan Khadijah janda ini dengarlah soal anak perjaka yang amanah ini, dititiplah tuh barang dagangan dia. Jadi dia pedagang besar karena ada orang yang memiliki bakat dagang yang bagus. Dia titip barang dagangan kepada baginda Nabi, meskipun waktu itu belum jadi Nabi ya. Sampai akhirnya lama menjadi rekan bisnis. Di usia Nabi 25 tahun ini perempuan jatuh cinta, dilamarlah, menikahlah. Jadi Nabi naik pangkat dari sisi perusahaan Khadijah ya. Semula kan dia itu CEO, leader manager dari perusahaannya Khadijah. Begitu nikah dengan Khadijah, dia jadi owner, jadi pemilik dari perusahaan itu, jadi pemiliknya. Nah makanya begitu usia 39 tahun Nabi banyak kontemplasi di atas bukit, ini anak sama bini nggak komplain. Karena apa? Karena di usia itu bisnis Nabi itu udah passive income, udah jalan by system. Orangnya diem, bisnisnya jalan. Makanya Nabi sempat mikirin ini bagaimana ini situasi umat ini. Waktu muda-muda belum sempat dia dagang. Meskipun sudah terpikir tapi belum terlalu fokus begitu ya. Jadi begitu cari duit tuh. Nah kemudian duit itu menjadi duit kertas sebagai wakil dari adanya emas. Kemudian di tahun 60 akhir awal 70 Amerika memutuskan Amerika akan mencetak uang tanpa memperhatikan ketersediaan emas di negeri ini. Jadi uang ganti kertas. Lagi dulu emas, kemudian ganti jadi kertas sebagai wakil dari keberadaan emas, kemudian jadi kertas, nggak pakai emas. Begitu ya. Ya kalau kita sekarang ini soal ekonomi memang mesti dibahas lebih detail lagi, karena sekarang ada Bitcoin gitu ya, ada GoPay, ada voucher belanja. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih, kita baca dulu nih pandangan, karena ternyata bahasan Buya ini masih sangat aktual ya bagi dalam konteks kejadian di kita akhir-akhir ini nih. Coba lihat halaman 439. Mana ya? Paragraf kedua ya. Termasuk juga di sini perusahaan membuat azimat, tuh kan zimat, membikin pekasih untuk seorang perempuan supaya lakinya tetap kasih kepadanya. Termasuk juga lah di dalamnya menerima upah membaca surat Yasin malam Jumat sekian kali untuk dihadiahkan pahalanya kepada keluarga si pengupah yang telah mati. Termasuk juga di dalamnya apa yang ketika menafsirkan ayat 174 kita sebutkan, yaitu orang-orang yang mendapat penghasilan dari pidyah salat orang yang telah mati. Termasuk juga lah di dalamnya orang-orang yang berdiri di pekuburan menunggu orang-orang yang akan memberinya upah membaca doa atau bertalkin atau membaca surah Yasin yang diupahkan keluarga orang yang dikubur di sana. Lebih ganas lagi memakan harta kamu ini apabila sudah sampai membawa ke muka hakim. Sebagian lanjutan ayat, dan kamu bawa ke muka hakim karena kamu hendak memakan sebagian daripada harta benda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Tuh, jadi ini
masih ada juga kan di zaman kita nih perkara-perkara ini. Kemudian kalau di halaman mundur ke belakang ya, halaman 438 tuh ada Buya bercerita tentang di mana zakat diserahkan kepada seorang guru ngaji ya. Akan tapi guru ngajinya itu menolak karena dia menganggap bukan salah satu dari asnaf zakat. Jadi dalam pandangan Buya, zakat, alokasi zakat untuk guru ngaji itu diantara memakan harta dengan cara batil, gitu ya. Halaman 438 bagian bawah tuh paragraf terakhir di situ. Kemudian kalau yang berdasarkan sabab nuzul nih beberapa keterangan ya, halaman 440 nih, ini harusnya sampai 441 sebetulnya berarti ya. Paragraf bawah ketiga dari bawah. Menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnul Munzir bahwa Ibnu Abbas menafsirkan, dan janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan jalan batil. Ialah bahwa ada seorang laki-laki memegang harta orang lain, tetapi tidak ada cukup keterangan dari yang mempunya. Jadi orang titip harta, tapi yang nitip ini nggak punya bukti gitu ya, nggak ada suratnya, nggak ada perjanjian bahwa dia nitip harta. Maka orang itu pun memungkiri dan berkata bahwa harta itu adalah kepunyaan dirinya sendiri. Jadi yang diamanahkan megang ngaku ini mah punya gua. Yang mempunyai hak mengadu kepada hakim, dia bersitegang mempertahankan bahwa harta itu dia sendiri punya, sehingga yang sebenarnya berhak menjadi teraniaya. Jadi itu kalau berdasarkan riwayat, ayat tersebut bercerita tentang itu ya. Makanya kalau nitip harta itu mesti ada bukti. Nah, kalau dalam transaksi sekarang ada namanya GoPay, GoFood. Nah, kemudian emang itu bagaimana itu? Rata-rata kalau yang paling hati-hati itu mengatakan diskon dari GoPay, GoFood itu haram ya. Karena apa? Karena kalau kita taruh duit, memiliki akun GoPay gitu ya, jadi kita naruh duit, akadnya apa? Sebagian mengatakan SORF. Jadi GoPay itu adalah alat tuker. Jadi kalau kita beli, kita setor uang, itu seperti kita membeli dolar atau membeli ringgit atau seperti kita membeli real. Karena GoPay itu adalah alat transaksi tersendiri. Ada yang mengatakan ini adalah ijarah. Al-ijaratul mausufi fi zimmah. Jadi sewa. Akan tapi sewanya nggak jelas nyewa apa, karena bisa digunakan untuk transaksi yang lain juga. Bisa buat sewa diantar ke satu tempat, bisa buat beli makanan. Nggak jelas. Kalau sewa itu mesti jelas. Nah, ada wadiah. Jadi sifatnya kita naruh duit di dia itu nitip. Tapi kalau nitip itu seharusnya uang yang kita taruh nggak boleh diputer sama dia, nggak boleh dipakai. Itu baru namanya wadiah. Tapi kan kalau kita naruh duit, kita beli akun, nih GoPay punya, itu duit yang kita kasih sama dia diapain? Dikelola. Itu berarti bukan SORF, bukan ijaroh, bukan wadiah. Akan tetapi ngutangin. Jadi kalau saya nitip duit ke si Nanda, nih duit 10 juta, titip ya. Kalau dia kagak pakai tuh 10 juta, itu namanya titipan. Kalau saya taruh duit dia 10 juta terus dia pakai usaha, itu bukan titipan, namanya ngutangin. Kalau titipan mah nanti konsekuensinya saya kudu ngupain karena udah jagain duit saya. Nah, itu kullu qardin jarra manfaah.
manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap utang yang darinya memberikan manfaat, maka manfaat dari hutangan itu adalah riba. Dan nanti dari memiliki akun GoPay itu sebenarnya duitnya nanti oleh si GoPay ini dikemanain? Ditaruh di BI, di bank. Nanti 70%-nya menjadi surat berharga SBN, surat berharga negara, 30%-nya menjadi giro. Jadi sebenarnya uang yang muter itu hanya 30% dari seluruh uang yang dimasukkan ke GoPay itu. 70%-nya disimpan di BI atas nama si pemilik GoPay. Jadi SBN itu semacam investasi jadinya apa? Deposito. Jadi dari 70% uang yang dia simpan itu dia mendapat keuntungan. Oleh BI 70% ini apain? Ya dikelola. Berarti bukannya wadiah, pinjaman. Jadi kalau dapat lebihan berupa voucher belanja atau diskon, ya itu jatuhnya riba juga sebetulnya. Tapi kalau nggak memanfaatkan diskon, nggak memanfaatkan vouchernya itu ya itu sebagaimana transaksi biasa. Akan tapi kan kita memang sudah banyak menawar dalam urusan ini. Bunga bank kita bilang nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita mau pakai pendapat yang hati-hati ya begitulah. Nah itu berkaitan dengan pemanfaatan harta berdasarkan ayat 188 surah Al-Baqarah. Demikian, mudah-mudahan pada bahasan kita ini nambah pengetahuan atau paling tidak menguatkan ingatan. Kita tutup dengan hamdalah dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.